Saraswati dengan NIM 2005236292237. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembuatan detailing balok menggunakan software Tekla Structure 2021. Sebelum masuk ke dalam software Tekla, perlu diperhatikan data-data yang diperlukan untuk membuat detailing balok. Untuk dimensi baloknya di sini yaitu balok dengan ukuran 200 dikali 400 mm. Kemudian membutuhkan tulangan utama dengan diameter 16 dan tulangan sengkang dengan diameter 10. Untuk jarak antar tulangan sengkang di sini menggunakan jarak 150 dan 200 mm. Gunakan kebutuhan selimut beton sebesar 40 mm sesuai mengacu kepada SNI 2847 tahun 2019. Kita masuk ke dalam software Tekla. Di sini muncul grid-grid. Langkah selanjutnya kita perlu menyesuaikan grid yang antara klik 2 kali pada garis putus-putus ini. Nah, untuk koordinatnya di sini saya menggunakan 3000 mm sesuai dengan jarak bentang B pada penugasan sebelumnya. Setelah itu kita klik modify. Langkah selanjutnya adalah membuat balok dengan dimensi sesuai tugas sebelumnya, yakni sebesar 200 kali 400, yaitu kita menuju ke menu konkret, kemudian kita klik beam pada titik yang sudah kita buat, pada grid yang sudah kita sesuaikan, sehingga muncul seperti ini. Setelah itu kita lakukan penyesuaian untuk baloknya agar sesuai dengan perencanaan, yaitu pada bagian kanan sini kita atur propertiesnya. Untuk namanya kita buat balok 200 kali 400. Kemudian untuk profilnya kita 400 kali 200. Untuk materialnya kita menggunakan mutu C25. Untuk kelasnya kita menggunakan kelas 1. Case unitnya kita menggunakan case in place. Setelah itu kita modify. Nah, untuk baloknya di sini sudah muncul terbentuk. Setelah itu kita membuat tulangan, detailing tulangan untuk baloknya. Untuk memudahkan tulangan tersebut muncul, kita pindah ke menu view, kemudian ke rendering, terus kita pilih part shaded wireframe, atau bisa menggunakan parts wireframe, tapi di sini saya menggunakan part shaded wireframe. Rebar, kita pilih bar group, create bar group. Nah, di sini kita akan membuat tulangan utamanya dahulu, yaitu kita klik baloknya, lalu kita klik endpoint di sebelah ujung kiri ke balok ujung kanan, kemudian kita klik spasi, lalu kita klik pada bagian belakang balok ke depan balok. Akan muncul tulangan otomatis berada di dalam balok. Kemudian kita isikan properties agar sesuai dengan perencanaan tugas sebelumnya, yaitu untuk name kita buat tulangan utama atas. Untuk size-nya kita menggunakan diameter 16 sesuai dengan gambar kerja. Kita buat 6. Kemudian untuk hooknya kita custom hook dengan angle 90, radius 32, lengthnya 192, dimana ini sesuai dengan ketentuan SNI, yaitu untuk panjang lewatan sebesar 12D. Untuk hooks at end-nya kita custom hook 9432 dan panjang lewatannya sebesar, thickness-nya on plane-nya di sini kita isi dengan tebal selimut beton sebesar 40.
lewatannya sebesar 158 min 258. Klik modify. Panjang lewatan 258 di sini mengacu kepada SNI, saluran tarik LDH batang ulir yang diakhiri dengan suatu kait standar harus diambil terbesar dari A hingga C. Untuk nilai 208 di sini didapatkan dari poin A. Dan poin B di sini 8D didapatkan nilai sebesar 128 mm dan poin C di sini 150 mm, sehingga kita ambil poin terbesar, nilai terbesar yaitu pada poin A sebesar 258 mm. Lalu bar, kita klik bar group, lalu kita klik baloknya, kita klik dari ujung balok ke ujung balok, spasi. Karena ini tulangannya akan menghadap atas, kita ubah dari bagian atas depan ke atas belakang. Nah, untuk propertiesnya yaitu tulangan utama bawah. Untuk kelasnya kita ambil kelas 7. Untuk hook at startnya kita custom hook 135 mm, radius 32 dan lengthnya di sini 4 kali diameter yaitu sebesar 64. Ini sesuai dengan ketentuan SNI. Penyesuaian untuk properties pada tulangan utama bagian bawah, karena tulangan bagian bawahnya tadi menabrak apabila kita isikan dengan panjang lewatan sebesar 258 sesuai dengan SNI, maka kita perlu melakukan penyesuaian dengan menjadikan panjangnya menjadi 225. Tulangan utama bagian bawah sudah terbentuk. Langkah selanjutnya kita membuat tulangan tumpuan. Dikarenakan letaknya tidak presisi di ujung-ujung balok, kita memerlukan bantuan titik bantu, yaitu kita pergi ke menu edit, menu point, lalu kita klik add any position, lalu kita klik di tengah balok di sini, kita copy titik yang sudah kita buat sebelumnya di sini, kita copy spesial linear. Untuk DX-nya kita di sini menggunakan 750, copy, lalu kita menggunakan 1500, copy. Nah, untuk titik-titik bantu di sini disesuaikan dengan panjang tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Dimana untuk tulangan tumpuannya di sini sebesar 25% dari panjang bentang balok dan tulangan lapangannya sebesar 50% dari panjang bentang balok. Untuk bentang baloknya di sini sebesar 3000 mm atau 3 meter, sehingga kita menggunakan titik bantuan untuk tulangan tumpuan sebesar 750 mm dan tulangan lapangan sebesar 1500 mm. Kita melakukan copy untuk titik tengah, copy spesial linear dengan DX 750. Ini untuk tumpuan pada bagian kanan balok. Copy, oke. Setelah titik bantuan yang sudah kita buat sudah muncul, lalu kita buat untuk tulangan tumpuan pada bagian atas, yaitu kita kembali ke menu bar, kita klik bar group, klik baloknya, lalu kita klik dari titik bantuan yang tengah menuju sebelahnya, kita klik spasi. Karena ini menghadap bawah, maka kita dari belakang balok menuju depan balok. Muncul tulangan tumpuan bagian atasnya, lalu kita atur propertiesnya, kita namakan tulangan tumpuan aja. Untuk size-nya kita menggunakan 11 min, kita menggunakan kelas 3,
Kemudian untuk hook type-nya kita custom hook angle 135, radius 32, dengan panjang belokan 4 diameter yaitu 64. Custom hook 135, radius 32, lewatan tulangan tumpuan di sini kita menggunakan bagian kanannya sebesar 15D sesuai ketentuan dari SNI, yaitu 15D sebesar 240. Kemudian untuk selimutnya kita pakai 40. Untuk startnya di sini kita 225 negatif 225 mengikuti utama bagian bawah. Lalu untuknya sebesar negatif 240 atau 15D. Lalu kita klik modify. Akan tulangan tumpuannya bertabrakan dengan tulangan utama bagian atasnya, kita move, kita ke menu edit, terus kita move special, linear, DZ nya kita buat min 25, yaitu 25 ke bawah, di mana 25 mm ini sesuai dengan peraturan SNI 2847/2019, yaitu jarak antar tulangan minimal sebesar 25 mm. Kita move. Nah, di sini tulangan tumpuannya sudah tidak bertabrakan dengan tulangan utamanya. Pada bagian atasnya terdapat 3 tulangan, jadi kita perlu menambahkan 1 tulangan tunggal untuk bagian tengahnya. Kita masuk ke menu rebar, lalu kita ke menu single bar. Kita ke menu rebar, klik single bar, kita klik baloknya, lalu kita klik dari titik bantuan sini ke titik bantuan sini. Panjangnya mengikuti panjang tulangan tumpuan. Klik scroll untuk memunculkan. Nah, tulangan tunggalnya sudah muncul, lalu kita atur propertiesnya, kita klik tulangannya, kita ganti namanya tulangan tunggal atas. Untuk size-nya kita menggunakan diameter 16, main. Untuk class-nya kita menggunakan class 4. Untuk add start-nya kita custom hook angle 90, radius 32, dengan panjang lewatan sebesar 12D, sebesar 192. Hook end-nya no hook, selimutnya 40. Untuk panjang lewatannya negatif 258, dan end-nya sesuai dengan tumpuan yaitu 240. Kita klik modify. Ini tulangan tunggalnya bertabrakan dengan tulangan utamanya. Lalu kita move ke menu edit, move special, linear. Di DY-nya kita coba masukkan 50. Kalau sudah berada di tengah-tengah kita OK. Setelah itu kita perlu membuat tulangan lapangan yang terletak pada bagian bawah. Kita copy dulu titik-titik bantu yang sudah kita buat sebanyak 3 di tengah ini. Kita ke menu edit, kita ke copy special, linear, pindahkan ke bawah sebesar panjang baloknya, copy. Nah, oke. Setelah itu kita membuat tulangan lapangannya. Kita ke menu rebar, lalu kita ke bar group, create bar group, kita klik baloknya, lalu kita klik dari titik sini ke titik yang kanan, spasi, karena ini menghadap atas, depan ke belakang. Nah, kan posisinya bertabrakan dengan tulangan utama bagian bawahnya, kita move lagi, kita ke menu edit, move special, linear, DZ-nya kita naikkan sebesar 25 untuk jarak minimal antar tulangan. Kita atur propertiesnya untuk tulangannya, kita namakan tulangan lapangan.
Untuk classnya kita ambil class 5. Untuk hooknya kita custom hook 135 3264 135 3264 on pen 40 40. Nah, untuk cover thickness start end-nya atau panjang lewatannya di sini untuk tulangan lapangan 20D sesuai ketentuan dari SNI, yaitu 320. Lalu kita klik modify. Kita buat lagi untuk tulangan tunggal pada bagian bawah. Kita ke menu rebar, lalu kita ke single bar, kita klik baloknya, kemudian dari titik kiri ke titik kanan, lalu kita klik scroll. Sudah muncul, kita atur propertiesnya, tulangan tunggal bawah. Untuk hooknya kita no hook, diameter 16, bending radius 32. Untuk panjang lewatannya 320 mengikuti lewatan dari lapangan. Posisikan agar berada di tengah. Kita ke edit, move special, linear. Coba masukkan untuk DY-nya 50 dan DZ-nya 100. Lalu kita move. Oke. Lalu kita cek apakah tulangannya berada pada tengah-tengah bentangnya. Ini tulangannya sudah berada di tengah-tengah dari tulangan utamanya. Tulangan tumpuan sudah terbentuk di salah satu bagian balok. Lalu kita tidak perlu membuat ulang dari awal untuk bagian sisi balok sebelah kanannya. Kita bisa copy saja, yaitu kita pilih dulu tulangan yang mau di copy, yaitu tulangan tumpuan dan tulangan tunggalnya di sini. Kita ke menu edit, kita ke copy special, lalu kita ke rotate. Mengikuti setengah bentang, yaitu 1500, dan Z0-nya 400 mengikuti dari panjang dimensi baloknya. Lalu kita klik copy, lalu kita klik OK. Tulangan tumpuan dan tulangan tunggalnya sudah muncul. Untuk membuat tulangan gesernya di sini kita ke menu rebar, lalu kita klik crossing, kita klik baloknya. Nah, setelah itu akan muncul persegi seperti ini. Lalu kita atur panjangnya, kita klik define the shape of the rebar set. Untuk lebar tulangan geser, yaitu lebar balok dikurangi tebal selimut beton ditambah setengah diameter tulangan geser dikali 2. Lalu untuk tinggi tulangan gesernya, yaitu tinggi balok dikurangi tebal selimut beton ditambah setengah diameter tulangan geser dikali 2. Untuk diameter tulangan gesernya di sini kita menggunakan diameter 10, sehingga kita dapatkan untuk lebar dan tinggi balok sesuai dengan perhitungan. Untuk tinggi dari tulangan gesernya sebesar 310 mm, jadi kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita klik enter, sehingga akan muncul tulangan geser sepanjang dari bentang baloknya. Kita atur untuk jarak dari tulangan gesernya. Kita klik ikonnya berlogo plus ini. Kita tambahkan untuk spacing zone-nya sampai menjadi 3 zona di sini. Lalu untuk yaitu sesuai SNI 25%, 50%, 25%. Untuk namanya kita ganti tulangan geser. Size-nya kita menggunakan diameter 10 untuk stirrup. Oke. Untuk class-nya kita menggunakan class 0.
Oke, untuk spacingnya di sini menggunakan 150, 200, 150. Kita klik modify. Nah, sehingga akan muncul untuk tulangan gesernya memiliki jarak yang berbeda-beda untuk tulangan tumpuan dan tulangan lapangannya, dimana untuk tulangan tumpuannya di sini umumnya tulangan geser itu lebih rapat dibandingkan dengan tulangan lapangannya. Kita klik tulangan gesernya, lalu kita end detail. Lalu kita klik garis yang muncul berwarna hijau ini. Nah, lalu coba kita rotate untuk melihat hasil bengkokan dari tulangan gesernya. Ini dapat kita lihat bahwa tulangan gesernya sudah terdapat bengkokan-bengkokannya. Atur selimutnya agar tulangan tersebut berada di dalam tulangan geser. Kita atur selimutnya dari masing-masing tulangan. Kita coba ganti dengan selimutnya sebesar 50. Nah, lalu kita cek apakah masih terdapat tulangan yang menabrak dengan tulangan gesernya. Nah, di sini semua tulangannya sudah berada di dalam tulangan geser sehingga sudah aman. Nah, demikian video detailing balok dari saya. Apabila terdapat kurangnya dalam proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.